Kalau selama ini kita mengira bahwa isu sistem pertahanan udara jarak jauh Turki yang dikaitkan dengan Indonesia hanyalah sekedar rumor, isapan jempol, atau sekedar wacana di kalangan pengamat pertahanan, maka laporan terbaru dari media dan lembaga pertahanan internasional ini pelan-pelan mulai membantah semua anggapan tersebut. Bukan hanya karena nama Indonesia kembali disebut, tetapi karena detail yang disajikan bukan lagi sebatas spekulasi, melainkan menyentuh platform, konfigurasi, hingga aktor industri pertahanan yang terlibat. Dan disinilah muncul satu pertanyaan besar yang menarik untuk kita bedah bersama. Apakah Indonesia, khususnya TNI AU, sedang bersiap melompat ke level pertahanan udara yang benar-benar baru, bahkan mungkin melampaui apa yang selama ini kita bayangkan? Masalah utamanya bukan sekedar Indonesia membeli rudal. Isu sebenarnya adalah perubahan paradigma. Selama puluhan tahun, pertahanan udara Indonesia dikenal bertumpu pada sistem jarak pendek hingga menengah, bersifat point defense, dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu arsitektur nasional berlapis. Ketika nama Seeper, Steel Dome, Rocket Sun, dan Tatra Force mulai muncul dalam satu rangkaian narasi yang sama, maka yang sedang kita bicarakan bukan lagi sekedar alutsista, tetapi sebuah lompatan konsep pertahanan udara nasional. Inilah yang membuat isu ini sensitif, strategis, dan tentu saja mengundang reaksi, baik di dalam negeri maupun kawasan regional. Laporan Pertahanan Internasional menyebutkan bahwa sistem pertahanan udara asal Turki yang menjadi bagian dari konsep besar bernama Steel Dome masuk dalam daftar belanja yang dikaitkan dengan TNI AU. Menariknya, sistem ini disebut akan digotong atau dipasang di atas platform truk Tatra Force 8x8. Ini bukan detail kecil. Pemilihan platform kendaraan peluncur mencerminkan filosofi operasi, mobilitas, survivabilitas, dan bahkan doktrin tempur yang akan diadopsi. Tatra Force dikenal sebagai platform heavy duty dengan mobilitas tinggi di berbagai medan dan sudah lama digunakan dalam sistem pertahanan Eropa Tengah dan Timur. Ketika platform ini disebut dalam konteks Indonesia, berarti ada orientasi pada sistem yang mobile, sulit dilacak, dan mampu berpindah dengan cepat untuk menghindari serangan balasan. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa CSG atau Czechoslovak Group dipilih oleh TNI AU untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan integrasi sistem pertahanan udara nasional yang dikenal dengan nama Trisula. Ini kembali menguatkan narasi bahwa Indonesia tidak sekedar membeli sistem jadi, tetapi sedang membangun sebuah ekosistem pertahanan udara yang melibatkan berbagai mitra internasional. CSG sendiri bukan pemain kecil. Grup ini menaungi berbagai anak perusahaan pertahanan, termasuk Retia yang disebut sebagai pemasok radar dalam konfigurasi sistem ini. Retia memiliki rekam jejak panjang dalam pengembangan radar pengawasan udara, sistem 2C, dan integrasi sensor yang sangat krusial dalam sistem pertahanan udara modern. Konfigurasi yang disebut dalam laporan internasional tersebut menyebutkan bahwa sistem Trisula versi lanjutan ini akan mengintegrasikan radar dari Retia, peluncur di atas truk Tatra Force 8x8, serta rudal pencegat dari keluarga Hisar dan Seeper buatan Rocket Sun. Di titik ini kita mulai melihat gambaran besarnya. Hisar A dan Hisar O selama ini dikenal sebagai sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah Turki, dan Indonesia sendiri telah diakui secara luas sebagai pembeli ekspor pertama untuk keluarga Hisar. Kontrak tersebut ditandatangani pada ajang Indo Defense 2022, dan sistem itu kemudian dinamai Trisula oleh pihak Indonesia. Namun laporan terbaru ini mengindikasikan bahwa ceritanya tidak berhenti di Hisar. Justru Hisar bisa jadi hanyalah lapisan bawah dari sebuah sistem berlapis yang jauh lebih ambisius. Disinilah nama Seeper mulai muncul ke permukaan. Seeper bukan sekedar rudal baru, ia adalah simbol dari upaya Turki untuk menutup celah pertahanan udara jarak jauh yang selama bertahun-tahun menjadi titik lemah mereka. Setelah pengalaman panjang bergantung pada sistem asing dan dinamika geopolitik yang kompleks, Turki akhirnya memilih membangun sistem pertahanan udara jarak jauh sendiri, dan Seeper adalah hasil dari ambisi tersebut. Seeper dirancang sebagai komponen kunci dari konsep Steel Dome, sebuah arsitektur pertahanan udara berlapis yang mengintegrasikan berbagai sensor, radar, sistem senjata, dan komando dalam satu jaringan terpadu. Konsep ini pada dasarnya mirip dengan Integrated Air and Missile Defense System yang diadopsi negara-negara besar, di mana setiap lapisan saling terhubung dan saling melengkapi. Dalam konsep Steel Dome, Hisar A dan Hisar O berperan sebagai lapisan bawah, sementara Seeper menjadi tulang punggung lapisan jarak jauh.
Turki sendiri telah melakukan beberapa uji coba peluncuran rudal Siper dalam beberapa tahun terakhir. Versi pertama yang dikenal sebagai Siper Block 1 kini telah resmi masuk layanan Angkatan Bersenjata Turki. Rudal ini dikembangkan untuk mampu melakukan intersepsi target udara pada jarak lebih dari 100 km, sebuah lompatan signifikan bagi kemampuan pertahanan udara nasional Turki. Siper Block 1 dirancang untuk menghadapi ancaman jet tempur, pesawat tanpa awak, rudal jelajah, dan bahkan beberapa jenis rudal balistik dengan profil tertentu. Yang membuat Siper semakin menarik adalah sistem pemandunya. Rudal ini menggunakan Active Radar Seeker yang canggih, memungkinkan pemanduan terminal secara mandiri dengan tingkat akurasi tinggi. Dengan sistem ini, probabilitas kesalahan atau circular probable error dapat ditekan seminimal mungkin, meningkatkan peluang kill probability terhadap target bernilai tinggi. Dalam konteks pertahanan udara modern, ini adalah kemampuan yang sangat krusial, terutama ketika menghadapi serangan saturasi atau ancaman yang datang dari berbagai arah. Namun cerita Siper tidak berhenti di Blok 1. Turki saat ini sedang mengembangkan Siper Blok UA yang diproyeksikan memiliki jangkauan hingga sekitar 150 km. Jika target ini tercapai, maka Siper akan benar-benar masuk kategori sistem pertahanan udara jarak jauh, mendekati kelas sistem-sistem besar dunia. Walaupun Siper Blok 2 masih dalam tahap pengembangan dan belum masuk layanan operasional, fakta bahwa proyek ini terus berjalan menunjukkan komitmen Turki untuk membangun kemampuan pertahanan udara berlapis yang mandiri dan berkelanjutan. Pertanyaan besarnya kemudian adalah, di mana posisi Indonesia dalam semua ini? Apakah Indonesia hanya akan berhenti di Hisar, atau ada peluang bahwa Siper juga akan masuk dalam peta jalan pertahanan udara nasional? Laporan internasional yang menyebutkan penggunaan truk Tatra dan keterlibatan CSG memberi sinyal bahwa arsitektur sistem yang dirancang untuk Indonesia sebenarnya sudah kompatibel dengan konsep berlapis ala Steel Dome. Dengan kata lain, fondasinya sudah disiapkan. Secara strategis, ini masuk akal. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah udara yang sangat luas. Mengandalkan sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah saja, jelas tidak cukup untuk memberikan early denial terhadap ancaman udara modern. Sistem jarak jauh seperti Siper memungkinkan detection, tracking, dan intersepsi ancaman jauh sebelum memasuki wilayah vital. Ini bukan soal agresi, melainkan soal pencegahan dan perlindungan. Tak bisa dipungkiri, setiap kali Indonesia dikaitkan dengan akuisisi sistem rudal jarak jauh, selalu muncul narasi klasik di kawasan Asia Tenggara tentang pergeseran keseimbangan kekuatan, potensi eskalasi, dan kekhawatiran negara tetangga. Namun narasi ini seringkali mengabaikan satu fakta mendasar. Sistem pertahanan udara bersifat defensif. Ia tidak meningkatkan kemampuan serangan keluar wilayah, tetapi justru meningkatkan kemampuan bertahan dari ancaman eksternal. Dalam konteks ini, akuisisi sistem seperti Siper justru dilihat sebagai langkah stabilisasi, bukan provokasi. Jika Indonesia benar-benar melangkah ke arah integrasi sistem jarak jauh seperti Siper di masa depan, maka yang sedang dibangun bukan sekedar kemampuan militer, tetapi kredibilitas pertahanan. Kredibilitas inilah yang menjadi fondasi deterrence. Negara yang mampu melindungi wilayah udaranya dengan efektif akan lebih sulit ditekan, baik secara militer maupun politik. Melihat semua ini, sulit untuk menyebut isu Siper dan Steel Dome sebagai sekadar omon-omon. Terlalu banyak detail yang saling terhubung, terlalu banyak aktor industri yang disebut dan terlalu selaras dengan kebutuhan strategis Indonesia untuk dianggap sebagai rumor belaka. Meski tentu saja belum ada konfirmasi resmi terkait akuisisi Siper oleh Indonesia, arah anginnya mulai terlihat jelas. Sebagai kesimpulan, laporan pertahanan internasional ini memberi kita satu insight penting. Modernisasi pertahanan udara Indonesia tampaknya sedang bergerak menuju fase baru yang lebih ambisius, terintegrasi dan berlapis. Hisar mungkin hanyalah awal. Jika roadmap ini berlanjut, maka bukan tidak mungkin di masa depan kita akan melihat Indonesia mengoperasikan sistem pertahanan udara jarak jauh yang setara dengan standar global, terintegrasi dalam satu jaringan nasional, dan mampu melindungi wilayah udara Nusantara secara menyeluruh. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah itu mungkin, tetapi kapan dan sejauh mana Indonesia berani melangkah. Dan seperti biasa, dinamika kawasan akan ikut beradaptasi dengan realitas baru tersebut.